Mengetahui kepribadian emang selalu jadi hal yang menarik buat dibahas. Karena hal ini akan memengaruhi preferensi pribadi seseorang. Misalnya dari cara lo nyari teman, cara lo bekerja, cara lo berpikir, dan masih banyak lagi. Karena manusia itu kan beda-beda. Nah, pada dasarnya manusia itu unik. Introvert dan extrovert misalnya, dua karakter ini emang gak pernah habis kalau dibahas. Beberapa waktu lalu sempat rame lagi, karena ada salah satu beauty vlogger Indonesia yang mengklaim dirinya introvert dalam sebuah video klarifikasi. Tapi netizen berpendapat, klaim itu kurang tepat dengan karakter si beauty vlogger ini. Nah, gue jadi penasaran nih, sebenarnya boleh gak sih gue melakukan diagnosa diri tanpa pernah bertanya kepada ahlinya? Tapi sebelumnya, gue sempat minta pendapat ke teman-teman gue nih, apa yang ada di pikiran mereka soal introvert dan extrovert. Kalau extrovert itu dia nggak membatasi pergaulannya, jadi dia lebih supel lah ya sama orang-orang. Kalau misalnya introvert itu dia lebih membatasi pergaulan dan memilih-milih pergaulannya, jadi bukan mengurung diri sih, tapi lebih memilih aja pergaulannya. Kalau introvert kayaknya ya dia lebih mendapatkan energi ketika dia dalam kesunyian sendiri, sedang mungkin kayak gitu, lebih sepi lah intinya. Kalau extrovert lebih mempunyai energi kalau dia ada di keramaian, ada di dekat orang-orang, ada bersama orang lain sih, mungkin ya. Extrovert itu menurut aku orang-orang yang gampang beradaptasi, bersosialisasi dengan orang lain, sedangkan introvert itu dia lebih merasa nyaman dengan waktu dia sendiri gitu. Menurut gue sih introvert itu orang yang punya kepribadian yang lebih tertutup. Dia itu nggak suka dengan berkerumun orang gitu. Tapi extrovert itu pengen cari perhatian ke orang banyak dan lebih bersifat terbuka aja ke semua orang. Kalau menurutku extrovert itu orangnya easy going, dia mudah kenalan sama orang-orang baru. Pokoknya dia bisa nyaman aja ngomong sama orang yang baru dikenalnya. Kalau introvert itu dia mungkin orangnya aktif ngomong tapi sama orang-orang yang di circle-nya aja gitu, sama orang yang dikenalnya. Menurut gue introvert itu orangnya cenderung lebih individual. Mereka cenderung tertutup, sulit untuk bergaul. Sedangkan untuk extrovert itu kebalikannya dari introvert, mereka justru lebih ekspresif, lalu mereka gampang berbaur dengan lingkungan sekitar, khususnya lingkungan baru ya, dan mereka lebih terbuka terhadap orang lain. Gue sendiri, menurut pandangan gue itu ambivert. Apa ya, setengah-setengah kali ya? Kalau aku mungkin ngerasa lebih di tengah-tengah ya, tapi lebih ke extrovert sih. Sebenarnya gue bingung sih, gue introvert apa extrovert, atau katanya di tengah-tengahnya ambivert ya. Kadang gue merasa punya energi ketika ada orang banyak, tapi kadang gue juga seneng kalau sendirian kayak gitu. Jadi sejujurnya gue masih bingung, gue extrovert apa introvert atau tengah-tengahnya. Kalau aku sih extrovert banget karena aku anaknya loncat-loncatan gitu, jadi suka bergaul dengan siapa aja, nggak milih-milih gitu sih. Biar nggak salah persepsi dan makin jelas, gue pun nanyain ke salah satu psikolog buat ngebahas soal introvert dan extrovert ini. Dari mulai soal miskonsepsi, sampai seberapa penting sih lo harus tahu kepribadian lo sendiri. Ini jawabannya. Nah, pertama sebenarnya paling gampang kita membedakan atau mengenali introvert dan extrovert adalah kalau introvert itu mengambil energi itu dari dirinya sendiri. Jadi kalau dia punya masalah itu ya lebih suka coba direnungkan dulu sendiri daripada buru-buru minta pendapat orang lain atau malah nongkrong-nongkrong untuk menghibur diri gitu ya. Jadi dengan dirinya. Kalau extrovert itu mengambil energi atau merasa penuh lagi ketika bisa bertemu dengan orang lain. Jadi mengambil energi dari orang lain gitu. Jadi mudahnya seperti itu. Nah, ciri lainnya lagi,
Nah, oleh karena itu, bagi orang introvert, kalau dipaksa terus-terusan kumpul sama orang banyak, terus kumpul apalagi yang pertemanan yang nggak terlalu deket gitu ya, bukan sahabat, itu ya mereka bisa nggak? Ya tetap bisa gitu, bukan berarti orang introvert itu nggak bisa beradaptasi gitu. Pada beberapa orang ya kalau kemampuan adaptasinya bagus, dia tetap bisa, tapi menguras energi. Sama kayak misalnya orang ekstrovert di masa pandemi ini di rumah aja bisa nggak? Ya bisa-bisa aja kan, tetap aja dia punya kemampuan adaptasi. Tapi kalau nggak diimbangi dengan misalnya video call dengan teman-teman atau apa, itu dia menguras energi. Jadi gampangannya di dua hal itu seperti itu gitu. Oke, sebetulnya kalau dari beberapa penelitian yang aku baca itu pasti ada mostly faktor bawaan. Tetapi pada saat berjalannya kehidupan seseorang itu pasti seseorang punya kemampuan beradaptasi. Nah, jadi seberapa ekstrovert dan introvertnya itu mempengaruhi dia dalam berinteraksi, dalam bekerja, dalam sekolah itu tergantung juga dari seberapa dia mampu beradaptasi. Contohnya gini deh, misalnya orang introvert itu mungkin ada yang bilang, oh orang introvert itu mitosnya gitu ya, orang introvert itu pemalu, atau orang introvert itu pendiam, atau orang introvert itu nggak bisa menyampaikan apa yang dia pikirkan gitu. Nah, sebetulnya enggak, cuman memang kecenderungan orang introvert karena jadi dia lebih baik mikir dulu nih, apa yang mau saya sampaikan betul nggak? Pertimbangannya gimana? Kalau saya sampaikan ini, respon orang gimana? Jadi dia pandai untuk mengobrol dengan dirinya sendiri dulu sebelum dia menyampaikan keluar. Tetapi misalnya nih, kalau ada orang introvert, terus dia diberi kepercayaan sebagai team leader, dan dia udah sekian tahun jadi team leader, otomatis kemampuan dia untuk memimpin, menyampaikan ide, otomatis kan dilatih oleh pressure lingkungan. Jadi, jadi lebih mampu gitu. Tapi pada dasarnya kalau boleh memilih, mungkin untuk mengembalikan energi dia tetap lebih suka bekerja sendiri. Jadi gambarannya kayak gitu. Enggak. Jadi bukan berubah, tetapi introvert yang beradaptasi. Extrovert yang beradaptasi. Gitu. Tapi enggak, kalau dari yang saya tahu enggak berubah. Jadi dia punya sifat asli tetap introvert. Kelihatannya gimana? Kelihatannya saat under pressure, saat dia stres atau banyak masalah, jalan penyelesaiannya tetap jalan penyelesaian introvert, yaitu dia lebih senang saya pikirin dulu deh mateng-mateng baru nanti saya share gitu. Tapi bukan berarti kalau kita udah mengenali dan kita sudah tahu, oh saya introvert, oh saya extrovert, jangan dijadikan excuse untuk berarti saya nggak bisa lah disuruh mimpin meeting gitu. Atau saya extrovert, jadi saya suka ngomong lebih ceplas-ceplos, saya lebih suka spontan. Jadi saya nggak bisa lah suruh mempertimbangkan sesuatu lama-lama, ya jangan dijadikan excuse juga. Kita tetap harus belajar. Terus kan kadang kan memang Oke, nah sebetulnya sangat penting ya, karena kalau zaman sekarang kita mau cari tahu tentang introvert, extrovert itu banyak artikel yang membahas gitu. Sebetulnya sangat penting kita tahu diri kita itu apa, kecenderungannya gitu ya, meskipun nggak yakin banget apa, cuman kita tahu supaya kita bisa mengantisipasi sebenarnya dalam hal-hal apa sih saya itu perlu hati-hati. Misalnya, kalau untuk orang-orang introvert, oke, jadi sepertinya saya perlu berhati-hati kalau saya sudah diminta untuk misalnya multitasking gitu ya. Jadi ngerjain ini, ada distraksi ini kan pusing ya orang introvert. Lebih berhati-hati itu maksudnya apa? Ya ketika tuntutan pekerjaan mau nggak mau memaksa dia untuk itu, ya dia harus bisa, bukan harus ya, perlu berusaha untuk pelan-pelan beradaptasi. Gimana sih caranya multitasking? Demikian juga orang ekstrovert. Kalau orang ekstrovert misalnya
tahu, oh saya ini kayaknya kecenderungannya ekstrovert, saya kecenderungannya spontan kalau ngomong, kecenderungannya suka ngomong dulu baru dipikir misalnya gitu ya, terlalu spontan. Nah berarti saya perlu sadari nih, saya perlu hati-hati, saya kalau mau bicara mesti mikir dulu. Saya kalau mau menyelesaikan masalah mungkin harus hati-hati, nggak perlu cepet-cepet minta pendapat orang lain, tapi coba saya pikirin dulu. Jadi kita tahu gunanya untuk mengantisipasi kelemahan kita kira-kira di mana gitu yang perlu kita perbaiki. Demikian juga kalau udah tahu tentang diri sendiri, sebetulnya ada bagusnya mulai meraba-raba gitu ya, mulai mencari tahu sahabat kita, pasangan kita, bos kita, atau tim kita itu satu persatu kecenderungannya lebih ke arah mana sih gitu. Jadi kita bisa melakukan pendekatan yang lebih pas gitu. Oke, jadi bisa menyesuaikan diri juga ya Mbak kayak gitu. Betul, menyesuaikan diri, menyesuaikan ekspektasi ke orang lain. Justru saling melengkapi dong, saling melengkapi. Jadi saya pernah baca satu penelitian yang membahas bagaimana bila relationship dalam rumah tangga itu satu introvert, satu extrovert gitu ya. Nah, itu justru saling melengkapi selama masing-masing bayangin deh kalau dua-duanya introvert parah gitu ya, maksudnya yang benar-benar full introvert atau dua-duanya benar-benar full extrovert kan. Jadi ini ya, kalau dua-duanya heboh jadi sama-sama heboh gitu ya. Tapi ya nggak ada salahnya juga, baik juga gitu. Hanya kalau kalau salah satu introvert dan satunya extrovert, ya bisa saling melengkapi asalkan itu tadi masing-masing sudah tahu kira-kira saya apa, potensi kelemahan saya apa. Saya terlalu nyablak nih kalau ngomong gitu ya. Yang introvert saya suka mendem nih kalau diomongin gitu ya. Jadi terus dua-duanya saling mengkomunikasikan. Ntar kalau gue nyablak tolong ingetin ya gitu. Jadi itu sih kuncinya, kita mulai sadari terus komunikasikan potensi kelemahan kita. Mungkin buat beberapa teman-teman yang memiliki kepribadian introvert, sebetulnya keuntungannya adalah kan dia dapat berbicara dengan dirinya sendiri itu dengan baik gitu ya. Jadi matang dalam pertimbangan biasanya ya, matang dalam pertimbangan, terus sangat menyadari perbuatan yang dilakukan itu akibatnya kira-kira kemana gitu ya. Terus itu tadi hubungannya sama matang dengan pertimbangan. Nah, hanya saja teman-teman yang introvert itu perlu mencari cara, kalaupun terpaksa untuk terus-terusan kumpul dengan orang baru dengan skala yang besar, perlu tahu kayaknya aku udah terlalu capek deh, udah waktunya aku balik sendiri gitu ya. Jadi perlu tahu batasannya gitu. Nah, supaya mudah sebenarnya yang ekstrovert juga kebalikannya gitu. Jadi orang-orang ekstrovert itu karena berani spontan, terus berani mengambil langkah gitu ya biasanya. Nah, maka relatif lebih berani melangkah gitu. Bagusnya di sisi lain juga perlu belajar dari teman-teman yang introvert yang perlu mempertimbangkan dengan lebih matang gitu ya. Terus perlu bisa jadi tidak terlalu spontan gitu ya. Jadi itu yang perlu dilatihkan. Jadi tingkat introvertnya seseorang tuh juga beda-beda, tingkat extrovertnya seseorang tuh juga beda-beda gitu. Jadi dari 1 sampai 10 tuh beda-beda. Jadi nggak bisa misalnya kita melabel orang, oh kamu introvert, terus kita menyamakan orang lain yang introvert juga, terus serta-merta kita samakan gitu. Jadi introvert dan extrovert ini kan hanya salah satu karakteristik kepribadian, maksudnya yang dipakai oleh
pada umumnya gitu ya. Tapi sebetulnya banyak sekali karakteristik kepribadian yang lebih mendalam yang bisa membahas tentang diri kita gitu. Jadi kalau boleh saya pesan, kita boleh menyadari, tapi tolong jangan terlalu melabel gitu ya, dan menjadikan itu excuse gitu ya. Excuse lagi. Nah, kalau boleh saya usul gini ya, introvert dan extrovert ini yang paling dasar deh, dan gunanya untuk mengetahui, oh kok ternyata saya nggak nyaman ya kalau harus terus-terusan ngobrol dengan keluarga besar, terus-terusan saya harus nanya, kok ternyata saya nggak nyaman ya gitu. Ya sebatas itu aja gitu. Jangan, apalagi kalau kita yang udah merasa sering cemas atau ada masalah lain gitu ya. Sebaiknya kalau saya merasa jangan kita asal ikut tes-tes yang di internet, sebaiknya menghubungi profesional kalau memang ada yang merasa perlu dibantu gitu. Karena mendiagnosa diri sendiri itu agak bahaya gitu ya, agak bahaya gitu. Jadi sebatas kita merasa aja saya tuh lebih banyak mendapat energi ketika berada di antara keramaian atau ketika saya sendiri. Nah itu proses berpikirnya sebetulnya begitu aja dulu gitu, untuk saya kira-kira ke arah sini gitu. Masing-masing kita memang ada kecenderungan salah satu gitu ya, mau itu introvert atau extrovert, tetapi kita memang perlu sadari kecenderungan kita apa. Tapi tujuannya kita sadari supaya kita tahu potensi kelemahan kita apa. Yang namanya potensi belum tentu jadi kelemahan. Sehingga ketika kita tahu potensi kelemahan kita, ketika kita menjalin relasi dengan teman, bos, anggota tim, atau suami, pacar, itu kita jadi tahu, oke, berarti aku kayaknya ekstrovert, aku kayaknya agak spontan dan ceplas-ceplos. Berarti aku perlu hati-hati memikirkan omonganku supaya nggak menyinggung orang lain. Jadi butuhnya buat itu. Tetapi sekali lagi, kalau kita merasa kecenderungan ini jangan dijadikan excuse untuk kita, ya kan saya introvert, jangan jadiin saya leader dong. Atau ya kan saya ekstrovert, maksudnya jangan paksa saya untuk merenung di rumah dong gitu. Pada dasarnya masing-masing orang punya adaptasi, punya kemampuan beradaptasi dan berubah untuk mengembangkan potensi kelemahannya ini tadi gitu. Dan yang terakhir, tolong hal-hal seperti ini jangan dijadikan bercandaan gitu ya, atau dijadikan label gitu. Saya sempat pernah mendengar orang kayak bicara, oh dasar lu introvert ansos gitu-gitu ya, maksudnya atau sampai maaf ada yang pernah bilang autis deh, nggak mau gabung gitu ya, maksudnya tolong jangan gunakan label-label atau bercanda-bercandaan seperti itu untuk teman-teman kita. Yang terakhir, paling terakhir. Dan kalau kita udah merasa kita punya permasalahan tertentu, tolong jangan mendiagnosa diri sendiri, jangan googling cari-cari apa itu misalnya depresi lah, apalah gitu ya. Tapi tolong hubungi profesional supaya kita dibantu sebagaimana mestinya. Gitu aja Mbak Reni. Gitu. Oke. Sip. Tapi tadi ini Mbak, ketika kita melabelin, kalau dari social life selama ini yang saya rasakan ya Mbak ya, itu kalau extrovert dan introvert pasti yang sering kena label banget itu pasti yang introvert. Kayak tadi mungkin, ya apaan sih introvert kayak gitu-gitu. Itu emang dampak parahnya tuh seperti apa Mbak? Kalau misalnya kita sering ngomong kayak gitu, padahal sebenarnya dia ya bisa aja adaptasi gitu kan Mbak. Iya itu ya, jadinya kalau kita melabel dan kita menganggap introvert itu jadi lebih jadi lebih ya itu ya pemalu, pendiam gitu ya. Ya kasihan lah gitu kan, nggak enak kan, apa yang sebetulnya itu bawaan dan apa yang sebetulnya memang dia bisa beradaptasi, tapi kita label seolah-olah itu penyakit gitu loh, seolah-olah itu kelemahan gitu kan, jadi makin melemahkan yang bersangkutan kan. Jadi
itu ya jangan jadikan seperti ini untuk bahan bercandaan meskipun tujuannya cuma buat ngeramein suasana gitu. Oke, itu aja kayaknya cukup banget nih Mbak Prita. Terima kasih banyak udah ngasih informasi soal extrovert dan introvert. Waktunya ya Mbak Prita ya, terima kasih. Gak apa-apa, ya terima kasih juga Mbak Reni, semoga membantu. Iya.